Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Kembali di mata warahmatullahi riset dan publikasi. Di samping nanti ada tugas ya, ada tugas membuat event organizer ya, mengadakan sebuah seminar ya bisa dikatakan nasional ya, karena nanti Bapak akan mengundang rekan kerja Bapak yang di dinas di instansi lain pada saat UTS ya. Itu nanti akan disampaikan. Nah, sekarang apa itu plagiarisme, kutipan, dan parafrase? Jadi, saudara nanti akan dituntut untuk membuat skripsi yang kadar kesamaannya ya, itu kan kurang dari 30% ya. Jadi jangan sampai ketika cek plagiarisme dengan Turnitin itu berada di angka yang besar ya. Nah, bagaimana cara menghindari itu? Nah, tentu harus punya keterampilan juga. Ya, bagaimana cara untuk membuat sebuah kalimat yang memenuhi syarat. Ya. Nah, di sini contoh-contoh plagiat. Ya, plagiat itu kan ada ininya ya. Yang pertama klon. Ya, klon itu menyampaikan karya orang lain kata demi kata sebagai miliknya sendiri. Itu bahaya. Ya. Kemudian hibrid ya, menggabung-gabungkan karya orang lain dari berbagai sumber menjadi suatu karya ilmiah tanpa ada kontribusi apapun dari penulis secara signifikan. Nah, kutip, udah aja sekian, tidak menulis sumbernya dari mana, itu namanya plagiat juga. Ada plagiat clone, ya ada hibrid, ada recycle, menyalin karya orang lain tanpa ada kutipan, di recycle. Karya orang lain disalin, milik sendiri enggak dikutip, enggak boleh. Kemudian ada mash-up, mendasarkan pada kerja orang lain yang terlalu banyak sehingga tidak ada kontribusi apapun dari penulis. Ya. Mendasarkan pada kerja orang lain yang terlalu banyak ya. Hampir sama sih sebetulnya dengan hibrid ya. Sehingga tidak ada kontribusi apapun. Pokoknya paste, copy, paste jadi paragraf. Itu nggak boleh. Kemudian error. Memberikan data yang tidak benar atau ada manipulasi data. Ada sitasi palsu. Error itu, orang itu. Kata siapa? Kata itu. Kata kakak saya, kata senior saya. Siapa itu senior? Kan nggak ada istilah sumber dari senior. Ya. Ketik saja misalkan kata Sugilar 2023. Kan belum terjadi 2023 itu. Ya. Ada loh skripsi yang kutipannya tahun 2023. Ini kutipan apa? Ini kan tahunnya belum terjadi. Oh iya Pak, saya tipe, salah ketik. Oh hati-hati ya. Ya. Kemudian ada duplikasi secara utuh, tidak mencantumkan penulis utama atau penulis kedua yang semestinya penulis pertama. Ya. Duplikasi itu secara utuh. Jadi harusnya misalkan dalam kutipan itu Bapak ya Sugilar, kemudian Prof. Rahayu Karyadinata, kemudian Wati Susilawati. Ya, justru itu punyanya Bu Wati, nulisnya Sugilar, itu tidak boleh. Ya, namanya duplikasi secara utuh. Nah, ada Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ya, tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Nah, itu tidak boleh ini. Ya. Dalam aturan tersebut pasal 12 ayat 1 dan 2 dinyatakan secara eksplisit mengenai sanksi tindakan plagiat bagi untuk mahasiswa, dosen, peneliti maupun tenaga kependidikan. Nah, ini ya. Bagi dosen ada sanksinya, bagi mahasiswa ada ya. Bagi tendik ada, peneliti juga ada ya. Apa katanya? Menurut pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat dapat diberikan sanksi. Yang pertama teguran. Teguran. Yang pertama, jangan tuh. Itu kata siapa itu? Ya, teguran. Ya. Peringatan tertulis. Ya, ada peringatan tertulis dikasih surat. Ya, saudara pada tanggal sekian dengan judul sekian melakukan plagiat. Plagiatnya apa? Mengambil tulisan orang lain, misalkan satu paragraf utuh. Nah, kelihatan itu kan dari cek Turnitin ketahuan ya.
Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. Oh ya Allah, ini ya, hak mahasiswa ditunda ya. Ya misalkan UTS tidak boleh, ya UAS tidak boleh, kontrak kuliah tidak boleh ya. Pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Nah ini ya, dibatalkan nilai mata kuliah apa, ya, misalkan riset dan publikasi. Ya, itu nauzubillah ya. Kemudian pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Nah ini mending ini dengan hormat. Ya. PDH ya, pemberhentian dengan hormat status sebagai mahasiswa, dipanggil, kemudian dikasih surat. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, ini PTDH. Ya, pokoknya tidak, orang yang tidak dipanggil ya tahu-tahu ada surat aja, itu kan tidak dengan hormat ya. Ini nih ya, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Nah, ini Bapak bukan menakut-nakuti ya, bukan menakut-nakuti, ini undang-undang yang berbicara Permendiknas ya nomor 17 tahun 2010 itu sudah ada ya, bahwa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, pembatalan nilai, pemberhentian dengan hormat, tidak hormat, dan ini nih yang tidak Bapak inginkan semuanya ya, tujuh-tujuhnya ini jangan sampai terjadi. Ya, apalagi ya pembatalan ijazah ya, sudah selesai wisudanya misalkan 10 tahun yang lalu, tiba-tiba skripsinya itu punya orang lain, diganti namanya, diganti identitas lembaganya, ya Allah ya. Sehingga hal-hal yang begitu bagaimana tidak boleh terjadi ya, tertib kalau membuat kalimat tertib, kutipannya siapa jangan terlupa. Ada software plagiarism checker, itu ada namanya plagiarism checker X, ada Turnitin, ada IEEE ya, cross check ya, dan lain-lain ya. Saudara pasti sudah tahu aplikasinya ya. Batasannya di sini, batas wajarnya memang similarity itu kurang lebih 20%. Ya, tapi tergantung lembaga ya. Pokoknya yang bagus itu ya di rentang ini ya. Nah, ini ya, di rentang ini ya. 20 sampai 30% itu masih di dalam batas wajar ya. Dalam batas wajar. Wajar ya. Di atas 20% tidak otomatis berplagiat, tidak otomatis juga ya. Misalkan saudara cek plagiatnya di atas 20% ya tidak otomatis ya. Nah, bagaimana ceknya? Cek plagiarism dengan Turnitin itu harus disetting dulu. Ya, yang perlu disetting itu saudara lihat di sini. Hati-hati, no repository ya, di checklist ini ya. Nah, klik no repository agar artikel ataupun tulisan saudara tidak tersimpan di akunnya Turnitin ya. Tidak tersimpan di database Turnitin. Jadi kalau misalkan Bapak nih buat karya tulis ya, tidak dicentang ininya tidak dicentang, maka file Bapak ya akan tersimpan di database Turnitin. Akibatnya ketika dicek lagi pasti 100%. Ya, karena artinya sama dengan database yang sudah ada sebelumnya. Sehingga di sini checklist lah no repository. Ya. Kemudian bisa jadi misalkan kutipannya daftar isi di exclude ya, artinya dikeluarkan ya, exclude saja bibliografi itu daftar isi, karena daftar isi pasti sama ya. Ini aja Bapak pernah cek hasilnya 34% ya, bagaimana ini masih besar ya, kurangi lagi ya. Jadi no repository, pilih no repository, kemudian di sini juga exclude biografi ya. Tapi tergantung juga, kadang-kadang biografi juga harus tidak boleh di-exclude ya, tergantung ketentuan lembaganya. Selanjutnya, apa yang disebut dengan self plagiarism ya? Perilaku yang tepat dipertanyakan, tidak tepat, dan pelanggaran terang-terangan. Karya sendiri ya, artinya apa? Plagiarism ya, plagiarism self ya. Jadi plagiarism sendiri ya, artinya memplagiat karya sendiri. Berusaha keras melewatkan karya sendiri. Karya sendiri dilewatkan, justru tulisan sendiri. Kenapa nggak dikutip? Nah, bahaya. Ya, menghindari suah citasi secara berlebihan.
Memaksimalkan luaran penelitian. Ya, suasitasi berlebihan padahal tidak perlu. Ya, misalkan saudara penelitian pertama judulnya sama, penelitian kedua masih kelanjutannya. Penelitian pertama hasilnya tidak disitasinya, nggak boleh juga. Ya, kutip aja meskipun tulisan sendiri. Ya. Melaporkan penelitian secara tumpang tindih. Publikasi secara salami, ya, membagi kecil-kecil. Ya, publikasinya kecil-kecil gitu. Ya, padahal masih tetap judulnya sama, temanya sama, ya jangan juga gitu ya. Jadi kalau misalkan satu rumusan ya satu rumusan, kalau mau satu artikel itu dua rumusan ya dua rumusan, tapi jangan sampai satu rumusan dibagi dua. Gitu ya. Kemudian melaporkan hasil penelitian yang sama secara berulang-ulang, ya publikasi ganda. Jadi penelitiannya itu aja terus, ya hanya ganti tempat, hanya ganti orang gitu. Tadinya ke SMP, sekarang ke SMA. Tadi ke tadi materinya tentang bangun datar, ini sekarang bangun ruang. Padahal temanya sama, itu juga nggak baik. Ya, harusnya berbeda aja temanya. Ya. Contoh bukan plagiat, ya contoh bukan plagiat. Ya, memang ada kutipannya di sini, ada kutipannya. Ya itu juga nggak plagiat ya. Ini belum tentu plagiat karena ini 16% kesamaannya. Ya, kemudian ketika dicari ini pun ya tuh. Ya, di sini ada sumber kutipannya, di sininya ada, itu tidak plagiat, meskipun di sini sama gitu ya. Ini kan ngutipnya segini, yang ada tanda merahnya, ya, yang ada tanda merahnya. Ya, ini belum tentu plagiat, karena apa? Karena mencantumkan sumbernya. Ya, kutipan. Nah ini ya, setelah kutipan selesai ditulis sebagai mana pertunjukan sumber kutipan. Ya, referensi, nama pengarang dicantumkan hanya nama keluarga ya atau family name. Jadi kalau misalkan namanya Aulia Putri Timur, maka ditulisnya Timur. Ya, Neng Aulia Putri Timur itu nama keluarganya Timur berarti. Ya, gitu. Namanya Rana Rasidah Rahmah, berarti Rahmah 2023. Nanti akan dikutip skripsinya oleh orang lain. Ya. Lutfia Dwi Jayanti, maka Dwi yang ditulis adalah Jayanti. Pak, nama saya mah satu kata, misalkan Sari ya Sari, ya. Nama saya itu hanya satu huruf lagi, ya. Ada di sini namanya satu huruf? Ada kan? Ya. Bagian tubuh manusia yang hanya satu huruf kan W, yang wajah kan? Wajah teh kan W saja. Oh ya, itu semuanya senyum ya. Ya, biar tidak ini aja, biar tidak ya kayak G ya, hewan yang satu huruf ada gajah, ya G aja, iya boleh ya. Nah, jadi kalaupun satu kata ya tulis lagi ya. Tapi secara internasional itu kan nama itu harusnya 3 kata ya. Ya, nama itu harusnya 3 kata. Jadi Pak, nama saya cuma satu kata ya. Berarti nanti kalau bikin paspor itu biasanya suka dikasih 3 ya. Kalau anak berarti anak ya berarti 3 tulisnya. Kalau Bapak sih orang Indonesia karena 2 digit ya. Kalau 3 itu tiga kata itu keturunan luar negeri sih. Ya, yang namanya 3 kata itu keturunan luar negeri ya, bisa jadi keturunan mana ya. Nah, contoh mengutipnya, kalau ngutipnya sebelum sumbernya, maka nulisnya begini ya. Apabila dicantumkan di depan, maka penulisannya sebagai berikut. Menurut Sugilar 2019 halaman 30 ya. Jika referensi ditulis di belakang, maka penulisannya begini, dikurung Sugilarnya. Ya. Itu ada di sini nih, ya. Bapak ke sini ke pedoman ya. Pedoman penulisan ini sudah punya? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Ya lihat itu di buku ini latar belakang masalah isinya apa, itu kan sudah jelas ya. Nah, kesalahan yang terjadi ya Hamdan Sugilar 2019 ya jangan ada nama depannya. Ya, menyatakan bahwa menurut Sugilar bahwa. Nah, ini kan harusnya ininya aja ya karena kan di depan ya. Kalau di depan itu kan tahun saja ya 2019 ya 2019 30 kan ya. Ini ya yang perlu di ini.
Jadi kalau kutipan dulu, sitasinya, kalau sumbernya dulu ya, pernyataan dulu baru nama ya, menulisnya begini ya. Jika referensi ditulis di belakang, maka penulisan begini. Ya. Apabila dicantumkan di depan, maka penulisannya sebagai begini. Menurut ini. Ya. Jadi ada kutipan-kutipan dulu, ya, ada tulisan dulu, baru nama, maka namanya dibawa. Ya. Teknik mengutip nih, teknik mengutip itu bisa pakai Zotero ya, saudara. Di makalah itu pakai referensi manajer. Ya, Pak, makalah sampai hari ini 30 Maret jam 12. Nah, Bapak tambah nggak jamnya untuk hari ini? Nanti bisa sampai jam 18.00 ya. Nggak sampai 24, karena nanti ada saja misalkan saya mengerjakan tugas sampai malam, ya jangan sampai malam ya. Ya, boleh Pak besok boleh, tapi masuk gridnya nggak masuk grid A. Apa itu grid A? Grid A itu nanti penilaiannya bisa yang maksimal ya, bisa misalkan 90 ya, bisa 95. Tapi kalau yang grid B ya maksimumnya 80 berarti ya. Jadi saudara gunakanlah referensi manager ya, mau Zotero atau Mendeley, bukan dari Word, bukan ya, karena nanti tidak akan terdetek. Dan untuk membiasakan diri saudara mengenal ya namanya referensi manager ya. Itu kan buka Google Scholar ya, kemudian ketik kata kunci yang akan dicari, kemudian tanda 2, kemudian zipman ya. Mau di copy manual boleh yang ini ya. Tapi kalau di copy manual nanti kerja 2 kali ya, udah aja kerja sekali saja ya, kerja sekali. Ya, ini data-data saudara bisa lihat dari mana, bisa lihat dari Google Cendekia, ya lihat saja misalkan kutip nama dosen ya, kutip nama dosennya, agar karya-karya dosen kita itu saudara kutip sebagai hadiah ya, sebagai ucapan terima kasih. Ya, sebagai ucapan terima kasih tidak hanya misalkan bawa makanan ya, kemudian bawa bingkisan, enggak itu ya. Karena makanan udah habis, bingkisan sudah habis, itu selesai di situ. Tapi kalau saudara kutip ya karya-karya dosennya, itu akan menjadi pahala juga bagi saudara dan pahala bagi yang menulis. Ya, itu maksudnya. Nah, ini kan Bapak berkolaborasi dalam menulis ya. Jadi menulis itu silakan berkolaborasi karena masing-masing berbeda keilmuan. Nah, ini Bapak berkolaborasi dengan para dekan ya. Coba ini Bapak sendiri penulis pertama, kemudian ada Bu Dekan ya, ada ini dari mana, dari Tarbiyah kan, ini dari FISIP ya, dekan FISIP ya, ini dekan psikologi ya, dekannya ya, ini dekan FEB ya, kemudian ini Pak Setia Gumilar itu dari sejarah peradaban Fakultas Adab ya. Nah, ini karya tulis yang berbagai penulis ya, dari ini boleh begini ya. Jadi dalam hal penulisan boleh dengan berbagai orang ya. Kemudian ini yang Bapak juga menulis di tahun 2020 ya, ini jurnal ya bersama dengan orang informatika ini ya, ini dengan Pak Warek 2 ya, kemudian Bapak dengan ini Pak Dirjen Pendis. Nah, jadi kekayaan menulis itu ya memang bagusnya berbagai latar belakang ya, agar kualitas dari artikel itu jauh lebih baik. Nah, sekarang begini ya, skripsi ya, mau apapun di dalam sebuah paragraf itu harus ada kutipan ya, dan tidak boleh misalkan menyatakan dulu ya, dalam pembelajaran yang dipandu seorang pelatih atau guru mengambil semua keputusan yang relevan dan siswa harus mengikutinya. Ini kata siapa lagi? Ya, ini kan paragrafnya kering ya. Coba paragraf subur ya. Ini paragraf kering, nggak ada kutipan ini ya. Karena ini pasti ada kutipan dari orang. Ini bahaya, namanya ya, ini namanya plagiarisme. Ya, ini namanya plagiarisme itu begini. Ya, jadi ini kutipan orang. Nah, bagusnya apa? Bagusnya paragraf itu banyak sumber kutipan, jadi sehat gitu. Ya, banyak ide dari orang, banyak konsep dari orang, nggak akan disalahkan kita. Ya, contohnya gini, penelitian yang relevan dengan rekayasa sosial terkait budaya digital di perguruan tinggi diantaranya, nah ini cara mengutipnya begini, ya.
Satu, persiapan perguruan tinggi dalam menghadapi disrupsi era digital adalah tantangan dalam branding perguruan tinggi. Di antaranya beradaptasi dengan konsep virtual university, virtual class, artificial intelligence, dan tekno ini. Ya. Menjamin kualitas pendidikan di era disrupsi digital pada perguruan tinggi pun dianggap hal yang penting. Pendidikan tinggi yang menjadi salah satu tempat meningkatkan kualitas sumber daya manusia perlu menerapkan sistem penjaminan mutu internal yang selaras dengan pesatnya perkembangan teknologi digital ini. Ya. Budaya digital di perguruan tinggi yang paling sering dan banyak digunakan terutama bagi siswa-siswa milenial adalah e-learning, digital learning, dan virtual learning. Ini kutipannya banyak. Ya, itu yang ini ya. Bagaimana Pak bisa Bapak bisa begitu? Banyak baca. Ya. Selain banyak baca, banyak suka tidak suka, simpan kutipan-kutipan itu ya, simpan gitu. Ya. Kekeliruan dalam mensitasi ini yang jangan terjadi di sini. Salah dalam menulis sumber kutipan. Yang tadi itu ya. Hasil penelitian dilakukan oleh Setiawan 2021-30 menyatakan bahwa harusnya kan Setiawannya di luar, nggak masuk ya. Masih minimnya pemanfaatan handphone untuk digunakan dalam proses belajar dan pembelajaran mahasiswa. Dan masih banyaknya aplikasi media sosial yang sering dibuka oleh mahasiswa. Tuh, ini bukti dari Pak Setiawan ya. Ini jangan coba-coba mengutip ini dari orang lain gitu. Ini ada tulisan orang lain ya di latar belakang, segini dikutip, jangan, nanti akan jadi plagiarisme. Ya, cari saja aslinya. Ya, Setiawan mana, download gitu ya. Artikelnya dibaca, di-download. Nah, itu yang bagus. Makanya nanti ketika misalkan saudara membuat artikel, itu Setiawan itu siapa sih? Saya nggak tahu, jangan sampai nggak tahu. Ya, ini adalah jurnal ya terkait dengan judulnya tentang teknologi ya, penggunaan teknologi di kalangan mahasiswa. Nah, gitu ya. Ketik saja, nanti Bapak akan praktekkan ya. Harusnya ini ya, hasil penelitian dilakukan oleh Setiawan 2021-30. Nah, harusnya ini menyatakan bahwa ya ini Bapak ngopinya semua, padahal yang diperlukannya misalkan mana ya, masih minimnya pemanfaatan handphone untuk belajar, boleh ya segini aja ya. Masih minimnya pemanfaatan handphone untuk proses belajar segini. Atau mau diubah lagi kalimatnya, minim agar tidak kena plagiarisme, diganti dengan masih sedikit ya, masih sedikitnya mahasiswa yang menggunakan handphone untuk belajar, boleh. Urai-uraikan nanti ya, urai-uraikan, tambah-tambahkan di parafrase namanya. Kekeliruan lainnya, mengutip semua kutipan tanpa ditulis sumbernya. Waduh, ini ya, ini siapa ini segini ya. Ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Ini siapa yang berbicara ya? Kalau saudara berbicara sendiri boleh ya, ini boleh Pak, saya kan penulis sejati Pak, saya bisa menulis tanpa kutipan, silakan, tetapi tambahkanlah kutipan-kutipan orang lain agar ini menjadi gemuk, agar ini menjadi sebuah karya tulis yang punya referensi ya, yang punya dasar ya, karena ini bukan novel ya. Kalau novel kan silakan ya, tanpa ada kutipan kan kalau novel, tapi karena karya tulis ilmiah ya semuanya harus ada dasar ya. Selanjutnya ya seharusnya ini di sini kopinya ya. Ini Rosnawati misalkan. Ilmu pengetahuan sangat diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Nah, Rosnawati itu datangnya dari sini. Ilmu pengetahuan dapat digunakan sebagai sarana. Nah, ini saudara dulu. Nah, koma di sini ya. Nah, ilmu pengetahuan dapat digunakan, berarti Ibu Rosnawati dan kawan-kawan dikutipnya hanya dari situ ya. Nah, gitu. Salah dalam menulis sumber kutipan. Ya. Ini kan undang-undang jelas ya. Undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1, angka 1 menyatakan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri dan lain-lain. Toyib 2013. Kalau tulisannya begini, berarti yang menulis undang-undang ini adalah Pak Toyib. Ya, berarti Toyib yang menulis undang-undang. Ya. Lantas bagaimana caranya?
Ya. Caranya lihat di pedoman penulisan ini, lihat pedoman penulisan ini ada di halaman 59. Ya, halaman 59. Undang-undangnya, kutipnya Undang-Undang Nomor 20, tahun 2022, tahun 2002, pasal 1 angka 1 ya, 2003 ya maksudnya. Ya, 2003 maaf. Nah, itu. Ya, kalau mengutip ini berarti tulisan ini adalah tulisan Pak Thoyib. Ya, harusnya yang mengemukakan ini adalah undang-undang dan aturan sitasi dalam undang-undang ya ini. Ya, ini gitu. Jadi bagaimana cara, ada pertanyaan dulu saja, Bapak ingin ada pertanyaan. Ya, silahkan. Silvi Febrianti hadir. Hadir, Pak. Menulis makalahnya sudah sampai mana? Silvi, Ya, Neng, Pak. makalahnya sudah sampai mana? Baru setengahnya, Pak. Makalah itu berduaan ya? Iya. Ya, berduaan itu boleh pakai ini ya, agak berbarengan. Misalkan pendahuluan sama isi oleh Silvi gitu, isi sampai simpulan oleh siapa gitu. Ya, boleh begitu. Nah, dari makalah itu turunkan menjadi artikel nantinya itu, ya. Jadi turunkan, coba kita akan langsung ini ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan dulu nggak? Izin bertanya, Pak. Ya boleh, mangga. Apa pertanyaannya? Izin bertanya mengenai kutipan. Apakah wajib itu harus menggunakan kutipan dari jurnal atau buku-buku yang internasional, Pak? Atau misalnya kalau misalnya penelitiannya hanya misal di sekolah, itu kan di Indonesia ya, apakah harus si jurnal atau kutipannya itu dari